Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran kimia. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ada dua macam. Yang pertama adalah menganalisis fenomena sifat koligatif larutan berupa penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Dan yang kedua adalah membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Perhatikan beberapa peristiwa berikut ini. Yang pertama adalah mengapung di laut mati, yang kedua garam dapur untuk melelehkan salju, dan yang ketiga adalah proses cuci darah atau dialisis. Ada beberapa permasalahan yang akan timbul pada proses atau fenomena sifat koligatif larutan. Yang pertama, mengapa garam dapat digunakan untuk mencairkan salju? 2. Mengapa pada pembuatan es putar diberikan garam di es bagian luar tabung? Ketiga, mengapa air bisa naik ke tanaman? Yang keempat, mengapa acar yang sudah dibuat lama menjadi berair? Mengapa orang yang minum air asin mudah dehidrasi? Dan di daerah beriklim dingin pada musim salju, mobil menggunakan air radiator yang diberi tambahan etilen glikol. Apakah bisa hanya menggunakan air biasa? Mengapa di laut mati orang akan mengapung walaupun tidak bisa berenang? Dan mengapa minyak bumi bisa dipisahkan menjadi beberapa produk, padahal sumber dasarnya atau sumber bahannya hanya satu? Peristiwa di atas termasuk fenomena sifat koligatif larutan. Jadi, apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Di sini kalian harus tahu pengertiannya dulu ya. Untuk pengertian sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada partikel dalam larutan ya. Ingat, jadi tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada banyaknya partikel di dalam larutan. Jadi, jenis zat terlarut itu tidak berpengaruh pada sifat koligatif larutan. Yang berpengaruh hanya banyaknya partikel di dalam larutan. Nah, banyaknya partikel di dalam larutan itu ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit itu tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasi keduanya sama. Mengapa? Hal ini dikarenakan larutan elektrolit akan terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ionnya. Sebagai contoh sederhana, kalian mempunyai larutan glukosa dengan larutan urea. Walaupun zat yang terlarut itu berbeda, akan tetapi keduanya sama-sama non-elektrolit. Jadi, ketika konsentrasinya sama, maka sifat larutan urea dan larutan glukosa akan sama. Tetapi, pada larutan urea, kita tidak bisa membandingkan dengan larutan garam dapur atau NaCl. Karena urea bersifat non-elektrolit, sedangkan garam dapur bersifat elektrolit. Sehingga, pada konsentrasi yang sama, jumlah partikel pada larutan garam dapur atau NaCl akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah partikel pada larutan urea. Hal ini menyebabkan sifat-sifatnya akan berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsentrasi larutan. Kenapa konsentrasi larutan? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa sifat koligatif larutan hanya ditentukan oleh banyaknya partikel zat terlarut atau konsentrasi larutan. Ada 3 macam konsentrasi larutan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah tentang konsentrasi molar. Kita simbolkan dengan M besar. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi molal, kita simbolkan dengan M kecil, dan yang ketiga adalah fraksi mol, kita simbolkan dengan X. Nah, dasar dari penentuan konsentrasi larutan itu adalah konsep mol. Untuk konsep mol sudah kita pelajari di kelas 10. Semoga kalian semua masih ingat dengan konsep mol yang sudah dipelajari di kelas 10. Nah, untuk sedikit mengingatkan kalian mengenai konsep mol, di sini saya ulas sedikit mengenai jembatan mol. Jadi jembatan mol itu adalah cara untuk mempermudah mencari mol. Mol itu
dapat dicari dari beberapa variabel. Mol kita simbolkan dengan N kecil, bisa dicari dari massa, volume, jumlah partikel. Untuk mencari mol, kalian bisa lihat, kita menggunakan tanda panah ya dari beberapa variabel itu tadi. Kita panahkan menuju ke mol dan ada panah keluar juga. Jadi, jika dari massa ke mol, jumlah partikel ke mol, volume ke mol, itu semuanya dibagi. Jadi, kalau kita mau nyari mol, dari variabel massa, volume, dan jumlah partikel, semuanya dibagi. Nah, massa kita bagi AR atau MR. Untuk AR itu massa atom relatif, dan MR itu massa molekul relatif. Nah, untuk jumlah partikel kita bagi dengan A. A itu apa? A itu adalah bilangan Avogadro. Nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan untuk volume kita bagi dengan volume molarnya. Volume molar pada keadaan STP, STP itu suhu dan tekanan standar, nilainya 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer, kita bagi dengan 22,4. Sedangkan pada keadaan RTP, 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer, itu kita bagi dengan 24. Nah, setelah itu, apabila yang diketahui adalah molnya, kalian disuruh untuk mencari massa, volume, maupun jumlah partikel. Itu mol tinggal dikalikan. Faktor pengalinya sama dengan faktor pembagi tadi. Jadi, dari mol mau ke massa, maka molnya yang kita kalikan dengan AR atau MR. Kemudian, dari mol mau ke jumlah partikel, maka molnya kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Dan dari mol mau ke volume, maka molnya kita kalikan volume molar. 22,4 pada STP dan 24 pada RTP. Ya. Jadi kita bisa mengubah dari massa menjadi jumlah partikel atau sebaliknya. Ya. Dengan cara apa? Melalui jembatan mol ini. Tidak bisa langsung lompat dari massa ke jumlah partikel, akan tetapi dari massa harus diubah dulu ke mol. Nanti dari mol kita ubah ke jumlah partikel. Maupun dari mol bisa kita ubah juga ke volume. Nah, sampai sini semoga kalian masih ingat. Nah, selanjutnya kita lihat pada contoh soal sederhana. Di sini tentukan mol dari yang pertama. 20 gram NaOH dengan ArNa 23, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Di sini, nilai molnya, karena diketahui massa, maka mol sama dengan massa dibagi MR. Ingat, nyari mol itu dibagi. MR dicari dari mana? Dari AR nih, karena NaOH itu molekul. Molekul itu kita cari dari AR-nya. MR-nya 40. Nah, nanti akan kita lihat dari mana sih angka 40 itu. Nih, angka 40 itu diperoleh dari NaOH. Na ditambah O ditambah H. 23 ditambah 16 ditambah 1 hasilnya adalah 40. Kita lihat ArNa 23, ArO 16, dan AR-nya H itu 1. Jadi kalau dijumlah hasilnya adalah 40. Nah, jadi molnya massa dibagi MR, 20 dibagi 40, hasilnya 0,5 mol. Nah, contoh selanjutnya kita cari dari volume. 5,6 liter gas CO2 pada keadaan STP, tentukan molnya. Nah, mol dibagi. Bagi berapa? Volume kita bagi dengan 22,4 karena dia keadaannya adalah STP atau Standard Temperature Pressure. Nah, 5,6 kita bagi 22,4, hasilnya adalah 0,25. Sedangkan ya contoh yang ketiga kita lihat dari jumlah partikel. Jumlah partikel 3,01 kali 10 pangkat 22, 2 partikel H2. Kita bagi dengan bilangan Avogadro. Ini seharusnya tulisannya pangkat ya, jadi 3,01 kali 10 pangkat 22. Jadi ini bukan 22 di sini, tapi dia seharusnya 22 di sini ya. Dibagi dengan 10 pangkat di sini 23. Nah, di sini kalau kita bagi, kalian lihat
Mungkin kalau kalian suruh membagi angka-angka seperti ini, ingat di sini pakai penyederhanaan aja. 3,01 sama 6,02. Oh, berarti ini 2 bagian dan ini 1 bagian. Sementara 22 dan 23 pangkatnya 10 pangkat 22 dibagi 10 pangkat 23. Kita hilangkan, berarti ini tinggal 10. Jadi 1/20 atau hasilnya adalah 0,05. Nah, semoga sampai di sini paham semuanya ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke konsentrasi yang pertama. Konsentrasi yang pertama adalah konsentrasi molar. Nah, untuk konsentrasi molar, kita lihat pengertiannya dulu. Molar itu menyatakan jumlah mol zat terlarut yang terdapat di dalam 1 liter larutan. Jadi, di sini jika ada zat ditambahkan ya 1 mol zat ditambah dengan air sampai volumenya 1 liter. Jadi volumenya larutannya 1 liter. Bukan ditambah dengan 1 liter air, tapi volume larutannya 1 liter. Satuannya adalah molar. Nah, kemudian ini rumusnya M sama dengan N per V ya. Atau kalau kita panjangkan jadi gram per mr kali 1000 per V. Gramnya itu massa zat terlarut, mr itu massa molekul relatif dari zat terlarutnya, dan V itu adalah volume larutannya. Nah, ini sudah ada keterangan-keterangannya, bisa kalian lihat ya. Atau M sama dengan 10 kali rho kali persen per mr jika diketahui kadar dan massa jenis larutannya. Sebagai contoh di sini, jika di dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea dengan mr sama dengan 60, maka molaritas larutan tersebut adalah berapa? Nah, di sini diketahui sudah ada zat terlarutnya, gramnya 6, kemudian larutan volumenya 500 ml. Jadi, kita bisa tentukan di sini, ingat rumusnya, M gram per mr kali 1000 per V. Yang jadi gram ya massa dari ureanya. mr-nya sudah diketahui. Volume dalam mili juga sudah diketahui. Jadi, kita bisa masukkan nilainya adalah 6/60 kali 1000 per 500. 6 itu massa urea, 60 itu mr-nya sudah diketahui, 1000 per 500-nya adalah volume dari larutannya. Nah, pada perhitungan kimia, saya tidak menyarankan kalian ngitung secara langsung di sini ya, tapi lebih baik pakai penyederhanaan. Seperti 6 sama 60 itu bisa disederhanakan jadi 1/10. Kemudian di sini 1000 dibagi 500 itu kita coret. Di sini jadi berapa? 2 ya. Nah, jadi 2 dibagi 10 hasilnya adalah sama 0,2. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke konsentrasi yang kedua. Konsentrasi yang kedua adalah konsentrasi molal. Bedakan ya antara molar dengan molal. Kalau molal itu kita pakai L dan simbolnya M kecil. Sedangkan kalau molar kita pakai M besar dan simbolnya kita pakai R ya. Nah, untuk pengertiannya juga sedikit berbeda. Kalau konsentrasi molal itu menyatakan jumlah mol zat terlarut di dalam 1 kg pelarut atau 1000 gram pelarut. Kalau tadi molar itu mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Kalau ini 1 kg pelarut. Satuannya adalah molar. Nah, rumusnya di sini M sama dengan mol per massa pelarut dalam kilogram, atau kalau kita panjangkan jadi gram per mr kali 1000 per massa pelarut di dalam gram. Ya. Nah, sebagai contoh soal di sini kita lihat contoh soalnya. Berapakah kemolalan larutan yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea dengan 200 gram air? Diketahui jika urea itu mr-nya 60 gram per mol. Nah, kalian lihat
Di sini diketahui 3 gram urea itu sebagai masanya. Kemudian air itu sebagai pelarutnya, karena urea ditambah air, biasanya yang lebih banyak itu sebagai pelarutnya. MR-nya juga sudah diketahui. Jadi, kita tulis di sini gram 3 gram, karena ini gram zat terlarut, MR-nya 60, massa pelarutnya atau P sama dengan 200 gram, dan ditanyakan M-nya. Nah, karena massa pelarut diketahui dalam gram, maka kita pakai rumus panjangnya. M sama dengan gram per mr kali 1000 per P dalam gram. Jadi 3 per 60 kali 1000 per 200. Ini juga saya sarankan, jangan dihitung tapi disederhanakan. Lihat, 1000 per 200 berapa sih? 2 sama dengan 5. Kemudian 3 dibagi 60. Ini kan 2 ya. 20. Jadi 5 dibagi 20. Oh, ternyata hasilnya salah ya di sini ya. Ini bukan 0,5, tapi hasilnya harusnya berapa? 5 dibagi 20 ya. 5 dibagi 20 itu berapa? Ya, 5 dibagi 20 itu 0,25 ya. Jadi di sini ada sedikit kesalahan ya untuk perhitungannya. Selanjutnya, kita akan lanjutkan di contoh yang kedua ya. Untuk contoh yang kedua, masih menghitung molal. Berapakah kemolalan larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa? Nah, ini yang diketahui adalah persenannya. Persen itu kadar ya. Biasanya persen itu melambangkan persen massanya. Jadi, kita pakai di sini permisalan dulu ya. Jadi, untuk memudahkan karena persen itu per 100, jadi kita pakai misal itu dalam 100 gram larutan glukosa 12%, dia akan mengandung massa glukosanya adalah 12% dari 100 gram, itu 12 gram. Dan untuk massa airnya itu sisanya. Jadi karena udah ada 100, udah ada 12, berarti 100 dikurangi 12 sama dengan 88. Ini contoh yang lain lagi. Jadi misalkan aja ada larutan glukosa 5%, ya berarti anggap aja glukosanya 5 gram dan sisanya 95% itu adalah air. Nah, di sini kita mau nyari ya kemolalan larutan glukosa 12% itu berapa. Sudah tahu di sini masanya dari glukosa itu 12 gram, kemudian massa airnya 88 gram. Nah, massa glukosa itu zat terlarutnya kita anggap sebagai GR, kemudian dan ini 88 itu kita anggap sebagai massa pelarutnya. Jadi M sama dengan gram per mr kali 1000 per P dalam gram ya. Jadi di sini 12 per 180. Dari mana 120? 80. Gramnya 12 dari sini ya. Dibagi 180 mr sudah diketahui dan 1000 per 88 hasilnya mendekati sekitar segini ya. Ya, 0,79 molar. Nah, ini untuk latihan, nanti bisa kalian kerjakan sendiri ya untuk latihan kalian. Kemudian kita lanjutkan untuk fraksi mol. Jadi satuan konsentrasi yang ketiga adalah fraksi mol. Untuk fraksi mol zat terlarut ataupun zat pelarut menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau mol pelarut dengan mol total larutan. Jadi di dalam larutan itu terdapat zat terlarut dan pelarut. Ya, jadi fraksi mol itu perbandingan ya. Nah, di sini untuk X terlarut atau XB kita simbolkan kalau terlarut itu B ya. Itu sama dengan mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah dengan mol pelarut ya. Jadi kalau pelarutnya kita simbolkan dengan Na ya. Anggap aja A itu air. Air itu kan fungsinya sebagai pelarut, maka B-nya yang zat terlarutnya. Sebaliknya, kalau X pelarut ya berarti pelarutnya yang di atas. Pelarut dibagi larutan. Larutan itu ada terlarut sama pelarut. Nah, kemudian jumlah dari X
XA dan XB, fraksi mol dari pelarut dan fraksi mol zat terlarut itu sama dengan 1. Nah, di sini untuk memudahkan kalian ingat tadi ya, A itu air atau pelarut dan B itu zat terlarutnya. Untuk contohnya di sini, contoh yang pertama, hitunglah fraksi mol NaOH dan fraksi mol air jika 20 gram NaOH dilarutkan dalam 90 gram air. Ini ingat ya, yang sebagai A dan sebagai B. A air, B itu zatnya NaOH. Nah, kita lihat. Untuk mencari fraksi mol, itu pertama kalian harus mencari mol dulu. Namanya juga fraksi mol, perbandingan mol. Jadi kita harus nyari fraksi mol dulu. Kita nyari molnya dulu ya. Ingat nyari mol kalau diketahui gram, itu kita bagi dengan mr. Nah, untuk zatnya itu adalah NaOH, massa dibagi dengan mr. Mr-nya sudah diketahui 0,40, jadi 20 dibagi 40, 0,5. Nah, selanjutnya, pada pelarut atau air, massa air itu H2O, itu 90 gram ya. Jadi mol air sama dengan massa air dibagi mr. Ingat H2O itu cara nyari mr-nya gimana? Ya H2O sama dengan 2H ditambah O ya. 2H ditambah dengan O. Nah, ditambah dengan O, maka hanya itu kan AR-nya 1. Ya, 2 kali 1 ditambah dengan 16. Jadi hasilnya sama dengan 18 ya. Ini tulisannya jelek ya. Jadi karena susah nulisnya pakai mouse. Selanjutnya di sini udah ketahuan ya, 90 dibagi 18 itu sama dengan 5. Jadi kita bisa cari di sini fraksi mol NaOH. Kalau fraksi mol NaOH atau zatnya, maka yang di atas adalah zatnya. Jadi XB sama dengan NB per Na plus NB, 0,5 dibagi 5 tambah 0,5 sama dengan mendekati 0,09. Nah, gimana kalau nyari fraksi mol airnya? XA ya. XA itu bisa langsung kita cari dari 1 min XB atau 1 dikurangi 0,09. Hasilnya adalah 0,91. Nah, contoh yang kedua sekarang. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. MR-nya sudah diketahui 60. Ini masih sama kayak tadi nih, ingat nggak tadi? Urea 20% itu kita anggap massa larutannya 100 ya. Ureanya 20 gram dan airnya adalah 100 dikurangi 20, jadinya berapa? 80 gram. Ya. Jadi dalam urea 20% itu kita anggap ureanya 20 gram dan airnya 80 gram. Nah, urea itu B kita bagi dengan molnya kita bagi mr, 20 dibagi 60 ya, karena udah diketahui, dan airnya 80 dibagi 18 atau 4,44. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat angka 18 tadi didapat dari mr-nya air ya. Nah, ditanya fraksi mol urea itu NB per NB plus Na. Jadi 0,33 dibagi 0,33 ditambah 4,44 jadi 0,07 ya. Mendekati 0,07. Nah, ini ya. Seperti ini, kalau nyari fraksi mol air ya berarti tinggal XA, A-nya yang di atas. Na plus NB, jadi hasilnya sekitar 0,93, atau kalau langsung kan ini tadi XB-nya sudah diketahui. Nilai XA tambah XB kan 1, jadi XA sama dengan 1 dikurangi XB, hasilnya 0,93. Gitu. Nah, kemudian untuk latihan juga bisa kalian kerjakan sendiri ya. Di sini kita akan melihat untuk konversi satuan konsentrasi ya. Jadi satuan konsentrasi itu kadang di soal itu tidak langsung diketahui molal atau fraksi mol, padahal kita butuhnya fraksi mol tapi ternyata diketahui molal. Nah, di situ kalian harus bisa mengubah satuan-satuan konsentrasinya. Yang pertama adalah mengubah dari molal menjadi kadar ya. Kadar itu yang persen tadi ya. Tentukan kadar larutan glukosa 2 molal ya, mR-nya 180. Ingat rumus molalitas,
Rumus molalitas itu M sama dengan N per P, mol per massa pelarut di dalam kilogram. Jadi, kalian sudah diketahui molalnya 2, ya. Jadi, 2 itu kan sama dengan 2 dibagi 1, nah ya. Jadi, N per P. Maka, sudah bisa kita lihat N-nya ini sama dengan 2 dan P-nya sama dengan 1. N itu mol, glukosa sama dengan 2 dan P atau massa pelarutnya itu sama dengan 1. 1 apa? 1 kilogram atau 1000 gram air. Nah, ingat rumus kadar atau persen massa ya. Jadi persen massa, kita mau nyarinya persennya persen glukosa. Jadi glukosa dibagi larutan kali 100%. Nah, masanya glukosa dari mana ya? Kita taunya mol glukosa, ya kan bisa merubah dari mol menjadi massa. Ya, kalau diketahui mol mau nyari yang lain kan tinggal dikali. Jadi massa glukosa mol dikalikan ml. Ml-nya glukosa 180 jadi 360. Nah, larutan ingat, larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut, maka massa glukosa dibagi massa glukosa plus massa air. Nah, ini ya. Jadi ketemunya sekitar 26,47%. Jangan lupa dikalikan 100% karena kita nyari kadar dalam persen. Ya. Untuk latihannya bisa kalian kerjakan sendiri untuk latihan. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Nah, sekarang untuk mengubah molalitas menjadi fraksi mol ya. Molalitas menjadi fraksi mol, pertama contoh soalnya di sini, hitunglah fraksi mol urea dan fraksi mol air di dalam larutan urea 2 molal. Nah, diketahui molal, kita nyari fraksi mol. Gimana caranya? Masih sama seperti tadi, 2 molal ya berarti kan 2 per 1 mol per massa pelarut. Nah, jadi molnya 2 dan massa pelarutnya itu sama dengan 1. Lihat, molnya 2 ya. Dan massa pelarutnya itu 1 kilo atau 1000 gram. Nah, kita mau nyari apa? Fraksi mol, berarti harus diketahui molnya. Oh, mol zatnya sudah diketahui, tinggal nyari mol dari airnya. Airnya pelarutnya 1000 gram, jadi Na sama dengan massa dibagi mR. Ingat ya, kalian selalu harus ingat air itu mR-nya 18, jadi tidak selalu harus nyari ya. 1000 per 18. Nah, jadi kita bisa nyari fraksi mol urea itu NB per Na plus NB sama dengan 2 per 1000 per 18 ya, plus 2. Nah, karena di sini XB ya, maka NB-nya yang di atas. Nah, ini kita pakai penyederhanaannya, dijadikan per 18, 2-nya jadi 36. Nah, maka ini jadi 2 per 1036 per 18. Nah, kita kalikan silang, 2 kali 18 per 1036. Hasilnya mendekati 0,03 ya. Nah, untuk fraksi mol air ya berarti tinggal 1 dikurangi XB-nya. 1 dikurangi 0,03 hasilnya 0,97. Ya. Selanjutnya latihannya bisa dikerjakan. Latihan keempat, hitung fraksi mol glukosa dalam larutan glukosa 5% ya. Ingat sekali lagi mata pelajaran eksak, terutama di sini adalah kimia, itu perlu banyak latihan. Semakin kalian sering latihan, akan semakin lancar dalam mengerjakan soalnya. Ya. Nah, selanjutnya mengubah fraksi mol menjadi kadar. Kalian bisa lihat di sini. Tentukan kadar larutan urea jika diketahui fraksi mol ureanya adalah 0,3. Ini fraksi mol urea ya. Nah, sama seperti tadi, fraksi mol urea kan XB. XB itu nilainya 0,3. 0,3 ya anggap aja 0,3 dibagi 1. Kita cuma bikin perbandingan ya. Jadi pernya per berapa yang arah gambarnya ya per 1. Per 1 di sini mol B per mol A plus mol B. Nah, kenapa mol B dulu? Ya karena XB. XB berarti mol B-nya di atas. Nah, jadi di sini sudah jelas nih nilai mol B-nya sama dengan 0,3 dan nilai mol A ditambah mol B sama dengan 1 karena tadi mol B-nya 0,3 maka ketemulah nilai mol A-nya sama dengan 0,7. Nah, kita mau nyari kadar. Kadar itu persen massa. Nah, jadi harus dicari massa keduanya. Ingat,
air itu MR-nya 18 dan urea CONH2 dua kali itu MR-nya 60 ya. Nah, di sini persen masanya kita cari massa masing-masing. Mol A itu mol air 0,7, kita cari massanya. Massa dari mol kalikan MR, hasilnya adalah 0,7 kali 18, 12,6 gram. Selanjutnya, mol B atau mol zat urea sama dengan 0,3. Massa urea sama dengan mol urea dikalikan MR urea sama dengan 0,3 kali 60, hasilnya adalah 18 gram. Nah, di sini sudah ketahuan massa dari air dan massa dari urea. Nah, untuk mencari persen kadar urea, maka kadar urea di sini massa urea dibagi massa larutan kali 100%. Massa ureanya tadi 12,6. Massa larutan itu urea ditambah air 12,6 ditambah dengan 18 ya, kali 100%. Hasilnya adalah 59%. Nah, tuh, itu adalah contoh perubahan satuan konsentrasi. Nah, ini untuk latihannya, tentukan kadar larutan glukosa MR-nya 180 jika diketahui fraksi mol urea 0,2. Oh, maaf di sini ya. Karena di sini glukosa, kok di sini masih urea. Ini harusnya glukosa ya. Glukosa. Jadi salah ketik ya di sini. Glukosa dengan MR air diketahui di situ adalah 18 ya. Selamat belajar, sehat dan sukses selalu. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.